Hai, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya. Annyeonghaseyo, balik lagi sama gue Raisa. Kali ini gue mau ngajakin kalian masuk ke dapur gue untuk masak makanan yang banyak banget di request. Karena semenjak work from home ini banyak banget teman-teman gue yang jadinya nonton Korea. Dan mereka tuh penasaran banget sama makanan-makanan Korea. Jadi kali ini siapin bahan-bahannya karena kita mau masak bareng. Oke, di edisi kali ini gue mau masak Korean fried chicken atau ayam goreng Korea yang udah banyak banget diminta sama temen-temen di Instagram. Gue udah jelasin bahan-bahannya tadi dan sekarang kita mau mulai masak ya. Ini sayap ayam dan ini dada ayam. Nah, kenapa gue pakai dua item ini? Karena yang sayap ayam ini dan yang dada ayam ini nanti mau dimasak beda, maksudnya mau dihidangkannya beda. Yang ini mau gue bikin rice bowl, yang ini untuk chicken wing ya. Oke. Nah, sayap dan dada itu nanti mau gue bumbuin sama. Jadi basically mereka tuh sama bumbunya. Jadi ini sayapnya. Dan ini dadanya. Oke, ini bumbu-bumbunya yang untuk ngemarinasi ayam. Jadi si ayam ini harus dimarinasi minimal 6 jam. Atau kalau mau lebih gampang itu overnight. Jadi kalian bumbu ini sore atau malam untuk kalian masak di pagi harinya. Ini paprika powder. Ini resep lengkapnya udah aku tulisin di description box ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Terus kecap asin. Ini kita aduk. Ini kalian kayaknya lebih bagus ngaduknya pakai tangan ya. Jadi sekalian agak diremes-remes gitu biar bumbunya lebih merasuk. Dan nanti ini kalian nyimpennya kalau memang kalian mau sekitar cuma 6 jam atau overnight, kalian jangan masukin ke dalam freezer. Jadi cuma di chiller atau di kulkas biasa aja. Biar nanti pas mau kalian masak itu dia nggak beku, jadi nggak lama lagi mau masaknya. Oke, kalau udah nyampur, gue udah punya ayam yang udah dimarinasi dari tadi malam. Kita ambil yang udah dimarinasi aja. Oke, gue mau ngeliatin ini ayam yang udah dimarinasi semalaman. Jadinya kayak gini ya, dia udah merasuk banget. Oke, ini gampang banget bikinnya, semua orang pasti bisa. Dan ayam Korea itu akan digoreng pakai tepung. Jadi komposisi tepungnya adalah 1:1. Satu bagian tepung terigu dan satu bagiannya lagi ini gue pakai tepung maizena atau tepung jagung. Boleh kalian ganti pakai tepung kentang, cuma memang tepung kentang itu memang agak susah ya didapatnya. Ini 1:1 gue pakai ini 5 sendok makan, yang ini 5 sendok makan juga. Campur aja. Kita aduk. Ini harus rata ya. Kita aduk. Nah, si tepung ini nggak polosan. Gue tetap mau kasih bumbu. Bumbunya ada onion powder atau bubuk bawang bombay. Ini adalah bumbu-bumbu basic yang harus kalian punya di rumah karena ini akan sering kepake banget. Terus ada garlic powder, garam. Dianjurkan untuk kalian pakai garam yang teksturnya halus ya, biar nanti kalau misalkan digoreng dia tuh nggak geranjulan gitu.
garam, dan ada paprika bubuk. Paprika bubuk itu selain juga dia nambah rasa dan dia juga bisa nambahin warna biar lebih cantik masakannya. Aduk rata. Oke, ini udah rata. Gue udah manasin minyak. Kita kecilin dulu. Dan ini ayam yang udah dimarinasi semalaman itu, dia itu akan cenderung lebih basah. Kalau gue sih biasanya nggak dikeringin karena nanti si airnya itu yang bakalan ngikat ayam dan tepungnya. Jadi kalian nggak usah celupin lagi ke air karena si ayam ini juga udah teksturnya udah agak-agak basah gitu. Nah, oke, kita ambil beberapa potong sayap dulu. Pokoknya resep perbandingan sama jumlah atau berat ayamnya udah gue masukin semua di description box. Kalian bisa lihat di sana. Ini untuk mempersingkat durasi videonya. Udah dimasukin ke tepung gini, kita aduk-aduk pakai tangan. Aduk-aduk. Jangan diremes-remes, tepung dan ayam jangan diremes. Karena kalau tepung dan diremes, nanti tepungnya nempel ke airnya itu teksturnya akan keras. Jadi kita cuma cukup kayak ngaduk-ngaduk gini loh. Kayak agak-agak dilempar-lempar sedikit, terus diangkat-angkat gini. Itu nanti yang bikin tepungnya lebih crunchy dan nantinya kelihatan lebih keriting dan mekar. Nah, ini gue biasanya cuma cukup satu kali nge-mix dengan tepung, jadi nggak beberapa kali. Kayak biasanya kan ada orang yang dicelup lagi ke air lalu nanti ditepungin lagi. Kalau gue nggak, satu kali aja karena gue mau tetap dapat tekstur dari si kulit ayamnya itu yang nggak terlalu banyak tepung. Oke, minyak udah panas. Ini sebelum dimasukin ke minyak, ditepuk-tepuk ini dulu biar nanti di minyak itu dia nggak terlalu banyak tepung yang mengambang. Kita masukin. Ini dari dekat. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만든. Oke, gue biasanya kalau goreng ayam goreng tepung itu biasanya double fried, apalagi untuk bagian yang ada tulang gini. Untuk apa? Jadi nanti si ayam itu bagian dalamnya itu lebih mateng dan tepungnya lebih crunchy. Jadi ini diangkat dulu, di resting kurang lebih 2-5 menit. Habis itu kita goreng lagi sebentar untuk mematengin bagian dalamnya. Oke, sambil nunggu ayamnya matang gue goreng di belakang. Sekarang gue mau bikin sausnya dulu. Gue mau pakai 2 sendok makan minyak. Minyak ini nanti gue pakai untuk numis bawang putih. Kurang lebih 3 siung bawang putih. Kita langsung geprek aja. Jadi si sausnya ini sebenarnya bahan dasarnya itu kalau di kota-kota besar mungkin udah banyak banget ya ditemuin di mana-mana. Cuma untuk yang di kota-kota kecil kayak kalian susah banget nemuin bahan dasar kecuali
bahan dasar yang gampang dipakai yang kayak dari bawang putih, terus yang gampang ditemuin di pasar. Tapi kalau yang agak-agak susah, kalian bisa beli di online. Nanti aku kasih tahu nama-namanya. Pokoknya kalian cari di online aja yang kira-kira di kota kalian itu nggak ada dan kalian nggak pernah lihat. Sambil kita tengok-tengok ayamnya ya. Lama. Ini bawang putih. Kita api kecil aja karena bawang putih gampang gosong. Nah, sambil nunggu bawang putihnya matang, kita siapin gochujang. Gochujang ini buat yang belum tahu, dia itu adalah gochujang paste, biasanya orang bilangnya. Gochujang itu adalah dia itu dari cabai giling yang dibentuk. Nah, seperti ini nantinya. Jadi dia tuh kayak pasta. Kalau di Western mungkin biasa orang pakai tomato paste. Kalau di Korea sendiri biasanya mereka pakai gochujang paste. Ini tuh ada fermentasi juga dari kedelai. Jadi selain dari cabai giling, dia juga dari kedelai. Yang sering gue temuin di Indonesia adalah gochujang paste yang rasanya cenderung lebih asin. Katanya di Korea aslinya itu ada gochujang paste yang rasanya lebih ke pedas atau asem. Kalau gue biasa nemu di Indonesia yang lebih asin. Ini kita masukin. Kita boleh matiin dulu apinya biar lebih aman. Kita pakai saus tomat. Mungkin kalau di resep Korea aslinya nggak pakai saus tomat, tapi karena kita mau bikin ini untuk lidah-lidah Indonesia biar nggak terlalu kaget sama rasa si gochujang, jadi kita tambahin saus tomat. Boleh ditambahin saus sambal juga, itu cuma opsi aja. Ini kita matiin dulu apinya biar nggak gosong bawangnya. Oke, habis itu kita mau tambahin bubuk cabai. Kalau kalian mau pedas, bubuk cabainya bisa dibanyakin. Kalau misalkan kalian mau yang sedang-sedang aja, bisa cuma 1 sendok teh. Aku juga mau tambahin kecap asin sedikit aja. Pokoknya ini bumbunya tuh sedikit gitu, biar kalian bisa nyicipin dulu, jadi jangan langsung sabrekan. Ini garlic powder kita tambahin juga, diaduk rata dulu. Kalau udah rata kita masukin madu, terus kita nyalain apinya lagi. Oke, ini kalau udah rata gini, sebelum kompornya dinyalain lagi, kita tambahin madu. Madunya terserah selera, lagi-lagi semua terserah selera. Kalau gue mungkin pakai 1-2 sendok makan, segini ya. Dan satu lagi, untuk menambah aroma, gue pakai minyak wijen sedikit banget, segini. Nah, segitu aja. Ini kalau udah rata, nah kalau udah rata kayak gini, kita tambahin air sedikit, terus kita nyalain kompor. Oke, ini udah kecampur rata, terus kompor udah kita nyalain, api sedang aja. Kita tambahin sedikit aja air, sedikit, cuma untuk mengencarkan si saus ininya aja. Oh ya, ada beberapa resep di luar yang dia pakai vinegar atau cuka. Kalau gue memang karena nggak terlalu suka asem, jadi nggak perlu tambahin cuka. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian mau yang lebih asem, kalian bisa tambahin sedikit aja cuka. Ini ditambah sedikit-sedikit sampai di konsistensi yang kalian pengen. Pokoknya kalian setiap beres masak, untuk memastikan semuanya, kalian harus cobain. Jangan sampai nggak dicobain.
Mau cobain dulu. Kurang madu, kurang manis. Karena untuk Korea ini gue lebih suka cenderung yang agak manis, manis pedas. Oke, saus gochujangnya ini udah meletup-letup dan udah lebih caramelize dibanding yang tadi. Kita matiin. Habis itu semua ayam ini mau kita masukin ke dalam si sausnya. Apinya kita matiin aja. Oh, ini kayaknya agak kebanyakan deh sausnya. It's okay. Kalian kalau misalkan nanti nggak yakin sausnya nggak terlalu banyak untuk ayam kalian, kalian bisa sisihin dulu ke wadah lain. Habis itu terus kalian campurin sama ayam yang mau di mix. Nah, kalau gue ini kebanyakan sih sebenarnya sausnya, cuma nggak apa-apa. Aduh, payah nih kebanyakan. Sekarang mau kita plating. Ini yang sayap-sayap. Mana ada di sini? Kita mau ambil ini. Terus terakhirnya kita kasih wijen. Dan yang ayam unyil-unyil ini mau kita masukin ke dalam rice bowl. Ini kebanyakan sausnya ya. Nanti kalian kalau bikin di rumah, kalian bisa pisahin dulu sausnya, baru kalian campur sama ayamnya. Dan ini. Oke, kita makan. Oke, kedua makanan ini udah mateng. Sekarang kita mau cobain dari yang ini dulu deh, biar tangannya nggak kotor. Ini yang rice bowl. Nah, kita makan pakai nasinya. Makan. Asli enak banget. Di rasa terakhirnya tuh ada asamnya sedikit dari si tomat dan gochujangnya dia strong tapi nggak ganggu rasanya. Ini enak banget. Parah, enak banget. Oke, sekarang kita mau nyobain yang chicken wing. Sebenarnya karena mereka basicnya itu dimasak pakai teknik, bumbu dan cara yang sama, pastinya sih mereka rasanya sama. Cuman memang kalau sayap itu ada sensasi tersendiri makannya, agak ribet-ribet, seru. Ini crunchy, lihat, karena gue 2 kali goreng pakai teknik yang resting dulu 5 menit, jadi dia dalamnya tetap mateng tapi nggak terlalu kering. Chan.
Berasa makan di Korea. Enak banget. Harus cobain ya. Enak deh. Oke. Masak with R kali ini udah selesai. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bye. Kamsahamnida.